Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan presentasikan mata kuliah Bisnis Komunikasi dalam rangka memenuhi ujian akhir semester. Berikut adalah presentasi laporan hasil observasi. Perkenalkan, nama saya Marita Harlin, MG601. Daftar isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, profil company. Kedua, struktur organisasi. Yang ketiga, gambaran pola komunikasi. Yang keempat, hasil analisa. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Yang keenamnya, lampiran. Profil perusahaan kali ini yang saya ambil adalah dari PT Naura Raya Cipta, sebuah perusahaan kontraktor. Perusahaan ini bergerak di bidang kontraktor umum, mechanical electric, IT solution, supply material, trading, dan logistik dengan pelayanan yang lengkap dan menyeluruh meliputi perencanaan desain hingga pembangunan atau plan design and build. Ini berdiri pada 4 November 2020. Kantornya sendiri ada di Dipo Karawaci di Pabrik Perkebunan Blok C 210, ini si Bodas, Tangerang. Struktur organisasi dari Naura Raya Cipta itu adalah Board Board of Komisarisnya adalah Ibu Tuti Sumiati, sedangkan direktur utamanya adalah Bapak Muhammad Riza Akbar, dan di sini adalah direkturnya banyak ya, jadi direktur keuangan, konstruksi, terus direktur operasional, dan juga beberapa direktur lainnya ya. Pola komunikasi pada PT Naura Racita sebagai perusahaan kontraktor dari hasil pengamatan saya bersifat hierarkis dengan komunikasi formal yaitu vertikal ya, ke bawah dari manajemen ke karyawan. Terus komunikasi informalnya antara rekan kerja yang sangat fleksibel. Selain itu, komunikasi mereka juga bersifat horizontal antara departemen dan pola komunikasi diagonal mereka jalankan juga tanpa harus memandang atasan dan bawahan karena sesuai dengan visi misi perusahaan Naura yang berkomitmen untuk menyelesaikan setiap pekerjaan dengan hasil yang berkualitas. Berikut adalah organ komunikasinya, yaitu pimpinan proyek, kepala divisi, horizontal dengan kepala divisi lain, lalu vertikal ke pelaksana produksinya. Gambaran pola komunikasinya seperti itu ya. Dari gambaran kerangka pola komunikasi dapat bisa kita lihat bahwa komunikasi vertikal atau formal, pimpinan proyek manajemen langsung berkomunikasi dengan kepala divisi masing-masing departemen, menyampaikan arahan, instruksi, skema, RAB, rencana anggaran biaya, gambar lapangan, sampai proyek yang sedang dikerjakan. Ini disampaikan melalui rapat dan dokumen tertulis, dan yang lebih cepat biasanya mereka menggunakan laptop masing-masing kepala divisi karena apabila ada perubahan RAB mereka langsung sesuai dengan hasil rapat. Ini menunjukkan komunikasi yang transparan dan efektif sehingga kendala-kendala yang akan terjadi di lapangan sebuah kontraktor itu harus cepat agar bisa teridentifikasi dan terantisipasi dengan baik. Sedang sesama level itu kepala divisi berkomunikasi secara horizontal. Kita lihat di sini ya. Nah, di sini secara horizontal pelaksana proyek horizontal dengan pelaksana proyek lain untuk menselaraskan arahan dari pimpinan proyek mengenai arahan teknis, terus laporan progres, koordinasi antar tim,
koordinasi antar divisi, serta pemecahan masalah di lapangan. Lalu kita melihat komunikasi ya, komunikasi vertikal antara kepala divisi dengan pelaksana proyek di lapangan, di mana mereka berhubungan dengan para buruh, baik itu yang buruh serabutan atau maksud saya outsourcing ya, atau yang mengerjakan langsung. Intensinya mengenai standarisasi perusahaan dalam sebuah proyek itu eh, sesuai dengan SOP maksudnya, serta pengawasan yang ketat sehingga waktu deadline proyek itu harus terpenuhi. Karena kita biasanya perusahaan kontrak itu berkontrak sesuai dengan RAB. Nah, data akhir yang bisa kita lihat di sini eh, komunikasi secara horizontal itu antara pelaksana di lapangan untuk memastikan bahwa informasi yang diterima itu sesuai dengan arahan kepala divisi masing-masing. Jadi tidak ada yang bikin decision sendiri gitu loh. Dan telah memegang gambar gambar itu mereka sudah bikin dahulu site plan-nya dengan gambar arsitektur. Eh, Lalu secara keseluruhan dan secara divisi masing-masing ya punya. Jadi divisi ini gambarnya ini, divisi ini gambarnya, tapi mereka satu connect gitu loh. Setelah itu mereka koordinasi antar tim, terutama dalam pemakaian bahan baku, terus penambahan sumber daya, serta pengaktifan waktu sesuai dengan deadline manajemen. Jadi begitu satu divisi tidak waktunya tidak deadline, itu akan berpengaruh ke divisi lain. Itu yang saya lihat. Pola komunikasi diagonal sering juga terjadi dalam sebuah perusahaan kontraktor di mana pimpinan proyek langsung berkomunikasi dengan pelaksana proyek tanpa melalui kepala divisi masing-masing. Apabila ini terjadi apabila standarisasi atau SOP dari perusahaan tidak diterapkan, itu mereka langsung cepat-cepat. Karena kenapa? Bila tidak cepat diantisipasi, pemakaian bahan baku itu pasti akan sia-sia. Pasti ada yang terbuang. Itu nggak boleh dari sebuah perusahaan kontraktor. eh, Penggunaan atribut juga itu sangat rentan ya. Yang pertama kali sebelum mereka kerja atribut APD, alat pelindung diri itu mereka harus pakai. Terus yang tadi bahan baku, pemakaian bahan bangunan yang tidak optimal itu sangat ketat. Jadi sesuai dengan SOP. Hasil analisa saya yang saya lihat jika dilihat dari pola komunikasi dalam perusahaan PT Naurara Cipta, sangat terstruktur ya hierarki di mana komunikasi yang ke bawah itu mengalir dari pimpinan proyek ke bawah yaitu kepala divisi secara vertikal hingga pelaksana proyek dan secara horizontal pada departemen masing-masing. Penyampaian informasi penting, masalah teknis sangat tepat, jelas apalagi jika ada perubahan desain dengan alat teknologi. Kesimpulan dan saran saya, kesimpulan dari pola komunikasi dalam perusahaan kontraktor yaitu bahwa komunikasi yang efektif sangatlah penting untuk mencapai keberhasilan suatu proyek. Pola komunikasi yang baik akan mengurangi resiko kerugian dalam materi dan mengurangi kesalahpahaman antar divisi dalam sebuah perusahaan atau proyek. Dan tak lupa kekompakan dan kerjasama tim di lapangan harus dilakukan sehingga performa perusahaan di luar terjaga dengan baik dengan hasil yang maksimal. Kalau saran saya sih, eh, yang saya lihat ya di lapangan, penggunaan teknologi haruslah update dan SDM itu benar-benar yang bersertifikasi. Jadi harus lebih utamakan mereka lebih utamakan sertifikasi dibandingkan gelar-gelar yang saya lihat selain gelar teknik ya. Terus sehingga kesalahan itu bisa diminimalisir sama mereka. Lampirannya ini ketika saya ikut juga ya ke project ya ini gambar di sini ada manajemen redaksinya survei lokasi ketika mereka akan membuat RAB. Jadi sebelum buat RAB mereka survei dulu ke lapangan. Kebetulan saya ikut. Nah ini udah segala macam lokasi proyeknya dengan alat-alat beratnya. Terus ini sebelah kanan juga persiapan proyeknya benar-benar itu disiapkan dengan maksimal ya. Baik itu di lapangan dengan admin yang di office. Jadi antara laporan yang di lapangan dengan admin yang di office itu harus klop. Dan itu mereka maintain tiap hari. Jadi laporan
Jadi sesuai dengan RAB, tidak ada yang meleset yang saya lihat. Demikian presentasi saya mengenai sebuah perusahaan kontraktor. Atas perhatian dan atensinya, terima kasih.